Halo, halo, halo. Selamat siang yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih buat yang sudah hadir on time dan duduk di kursi paling depan. Oke, hari ini kita akan diskusi ya. Jadi saya anggap kakak-kakak semua udah paham apa sih persyaratan untuk mencapai silver, gold, dan platinum. So, ini kelasnya adalah diskusi untuk merefresh kembali. eh, Oke, saya sudah paham syaratnya, tapi potensi-potensi income yang bisa didapatkan, komisi dan bonus yang bisa didapatkan oleh saya beserta tim saya, ini datang dari mana aja wujudnya. Oke, thank you loh Kak Heni dari Sorowako yang udah menyapa di kolom chat dan juga teman-teman yang mungkin sambil makan siang, sambil on the way jemput anak ya, thank you pokoknya atas semangatnya. Oke, kita akan coba recap dulu. Kalau hari ini adalah kelas Compensation Plan 201, maka sebelumnya di kelas Compensation Plan 101 kita belajar tentang istilah-istilah terminologi dasar yang biasa digunakan dan menjadi bahasa percakapan sehari-hari di Young Living. Kemudian di kelas 101 kita juga berbicara tentang persyaratan kualifikasi yang harus dicapai seorang star, senior star, sampai eksekutif. Kita juga belajar bonus dan komisi apa yang didapat, bonus enroller, komisi unilevel, serta silver bound bonus. Lalu, kita juga bicara tentang struktur pohon jaringan yang efektif, yang sebaiknya diketahui dari awal, untuk menghindari misalnya di kemudian hari nanti ada silver yang OGV-nya platinum atau eksekutif yang OGV-nya gold gitu. Karena ketidakpahaman tentang struktur pohon jaringan, struktur network yang seharusnya dipikirkan, dibangun dan memiliki strategi sejak awal ketika kita memutuskan ingin membangun bisnis yang living. Nah, hari ini kita akan banyak bicara tentang apa sih yang terjadi setelah kita achieve silver, karena silver itu dianggap sebagai leader yang living. Artinya, kalau sebelumnya sharing aja, cerita aja gitu ya, eh, di tahapan peringkat silver memiliki tanggung jawab lebih besar untuk bagaimana menciptakan silver-silver selanjutnya. Oke, dan peringkat leadership ini memberikan kakak-kakak semua yang berhasil achieve atau maintain silver mulai mendapatkan bonus-bonus tambahan dan lebih banyak lagi sumber daya yang tentunya untuk mendukung pertumbuhan, nggak cuma pertumbuhan pribadi tapi juga pertumbuhan tim atau siapapun dalam tim kita yang sudah memutuskan untuk menjadi leader juga seperti kita. Nah, di akhir kelas ini kita sama-sama akan memahami lebih detail lagi persyaratan peringkat silver ke atas. Kita memahami bonus-bonus tambahan untuk peringkat silver ke atas. Tapi saya mau flashback dulu tentang fast start bonus dan fast start promo. Oke, mengingat ini nanti uh, direncanakan akan berakhir di Desember 2023. So, selagi tools ini tersedia, maka menjadi kewajiban teman-teman untuk memanfaatkan tools ini sebaik-baiknya untuk membawa sebanyak-banyaknya orang baru bersama-sama dengan semua yang ada di tim kita, membawa sebanyak-banyaknya orang baru ke tim kita. Karena ibarat tubuh, enrollment ini adalah darahnya. Darah ini tugasnya mensirkulasikan semua nutrisi ke seluruh tubuh, meregenerasi sel-sel tubuh yang harus diperbaharui, ya kan? Dan ketika darah ini membawa oksigen, ya kan, maka kita bisa bernapas dengan baik. Nah, ketika kita bicara tentang fast start bonus versi lama, maka kita bicara tentang kondisi seperti ini, skema seperti ini. Jadi uh, ada dua goals yang akan disasar oleh Fast bonus versi lama, yaitu enroller level 1 dan enroller level 2. Oke, perbedaannya hanya pada persentase bonus fast start-nya. Enroller level 1 berhak mendapatkan 25% dari total PV belanja dan partner baru selama 3 bulan berturut-turut, dengan asumsi selama 3 bulan ini mereka berbelanja, maka enroller level 2 berhak mendapatkan
10% dari total PV belanja brand partner baru yang berhasil didaftarkan selama 3 bulan berturut-turut. Ini pasti udah ngelotok, semua udah paham. Bedanya hanya di 25% dan 10%. Level 1, 25% selama 3 bulan. Level 2, 10% PV selama 3 bulan berturut-turut. That's it. Itu adalah Fast Start bonus versi lama. Nah, mulai 1 Maret sampai kemarin direncanakan 31 Agustus dan kemudian kita perpanjang sampai Desember 2023, ada yang namanya Fast Start Promo. Ada yang namanya Fast Start Promo. Nah, Fast Start Promo ini memodifikasi apa yang sudah diterapkan untuk Fast Start bonus versi lama. Tetap yang berhak mendapatkan itu adalah enroller level 1 dan level 2. Yang kita lihat perbedaannya sebagai berikut. Untuk Fast Start Promo bulan pertama, itu enroller level 1 berhak mendapatkan 50% dari total PV brand partner baru yang berhasil didaftarkan. Ya, kenapa ya? Kalau saya lihat, ini adalah tujuan strategis yang membuat semua calon business builder, semua yang baru mulai mengenroll, semua yang ingin segera mendapatkan early income saat bergabung dengan Young Living, ya kan? Early income-nya buat apa sih? Buat belanja produk lagi, buat meningkatkan pengetahuannya, dia ikut short course tertentu, buat mengeksplor produk-produk yang tersedia di Young Living selain essential oil, kita punya personal care, kita punya tips line, kita punya babies line seperti seedling, kids line, kita punya kidsen, pencinta pet lover, kita punya animal scent, ya kan? Apapun itu, semua itu hanya bisa dieksplor ketika brand partner baru kita yang lagi belajar mengenroll segera mendapatkan early income. Itu filosofi berpikirnya. Oke, itulah kenapa Young Living mencoba memberikan apresiasi lebih dari sebelumnya di Fast Start Promo ini untuk enroller level 1. Oke, ada banyak hal terjadi ketika brand partner baru bergabung di bulan pertama, ya kan? Enroller level 1 akan mendapatkan lagi Fast Start Promo bulan kedua dan bulan ketiga sebesar 25% PV belanja. Diperkenalkan produk lain, diperkenalkan Ningxia, diperkenalkan Boom Kolagen, diperkenalkan DIY yang bisa banget digunakan oleh seluruh orang di rumah, mulai dari puncak kepala sampai ujung kaki. Ya, jadi itulah kenapa dimodifikasi sedemikian rupa dan enroller level 2 tetap bisa mendapatkan Fast Start Promo ini dengan persentase 10% di bulan kedua dan bulan ketiga. Asumsinya ini didaftarkan di bulan pertama dan mengeksplor produk sehingga ada variasi belanja di bulan kedua dan bulan ketiga, atau oil-oil yang ada di PEP-nya habis kemudian dibeli di bulan kedua dan bulan ketiga. Oke, nah ini tidak ada maksimumnya, ya kan? Ini tidak ada maksimumnya. Berapapun brand partner baru itu belanja, berapa PV pun, maka persentasenya berlaku seperti yang tertera di slide ini. Ya kan? 50% kalau belanjanya 400 PV, berarti enrollernya level 1 berhak mendapatkan pasar promo sebesar 200 PV. 50% kali 400 PV. Oke? Tidak ada pembatasan, tidak ada limitasi. Boleh saya dapat 1-2 respon? Clear nggak perbedaannya antara Fast Start Promo compare to Fast Start bonus versi lama? Thank you, Kakak Hero Oil. Oke, jadi sekali lagi filosofinya adalah bagaimana caranya kita mengajarkan mengenroll, membuat semua yang baru mulai mengenroll, 1, 2, mengenroll lebih banyak, sehingga mereka bisa mendapatkan early income.
ya. Jadi ini promonya diperpanjang sampai Desember. Thank you Kakak Hedi. Thank you Kak Hero. Oh, nah, lalu ada persyaratan nggak untuk enroller supaya mereka bisa mendapatkan Fast Start promo level 1 dan level 2 ini? Oke, jadi untuk bulan pertama, untuk brand partner yang baru kita enroll di bulan pertama, tidak ada syarat. Terutama kita lihat perspektifnya, bagi teman-teman kita nih yang baru bergabung, hari ini, bulan ini beli PEP, bulan depan mereka mengenroll. Terus kan banyak yang suka bilang, PEP saya masih ada, saya belum explore to the max, sehingga kayaknya di bulan kedua ini saya belum tahu nih mau belanja apa enggak. Tapi saya mau mengenroll, ya kan? Kita bisa banget mengencourage, udah enroll aja. Toh eh, kamu pada akhirnya tetap akan dapatkan fast start bonusnya, fast start promonya jika pun tidak belanja di bulan ini. Namun, jika goalsnya adalah saya mau achieve star bulan ini, ya, saya mau mengenroll 4 gitu. Jadi untuk dia capai start tentunya ada syarat minimum PV 100 PV pribadi. Ya, ini jangan lupa diinfo. Jadi apapun, berapa banyak pun yang di-enroll, tanya dulu goalsnya mau jadi apa bulan ini. Ya, cuma mau dapat fast track kamu saja, atau mau mulai ngejalanin bisnis sehingga achieve rank tertentu, mau ngejar star silver bound, mau ngejar senior star silver bound, atau bahkan eksekutif silver bound. Tentunya akan berbeda perspektifnya, walaupun persyaratan untuk mendapatkan fast track promonya tidak harus punya personal volume. Oke, jadi perspektif ini yang harus kita coba pahamin. Ini yang kita akan edukasi siapa, goals-nya apa. Nah, bulan kedua dan bulan ketiga untuk mendapatkan fast start promo, maka enroller level 1 maupun enroller level 2 di Indonesia itu minimal harus punya 50 PV pribadi. Compare to US itu harus punya 100 PV pribadi. Ya, saya mau dapat feedback lagi, apakah halaman ini cukup bisa dipahami untuk persyaratan enroller agar bisa mendapatkan fast start promo bonus. Oke, kita lanjut. Apa sih yang menjadi spesifikasi khusus untuk fast start bonus, fast start promo juga berlaku, yaitu kompresi pembayaran bonus ke atas. Ya, sebelumnya jika enroller level 1, level 2-nya tidak memenuhi persyaratan, tidak punya PV pribadi, maka ya udah dia nggak dapat fast start bonus. Tapi kemudian dimodifikasi untuk membuat lebih bersemangat lagi, akan bisa dikompres, dipas up selagi seseorang yang berada di atas enroller berikutnya itu qualified, ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan, fast start bonus level 1 itu dibayarkan kepada enroller level pertama harusnya. Namun karena enroller level pertamanya tidak memenuhi kualifikasi, sesuai jalur enrollment-nya bisa dipas up ke enroller di atasnya lagi. Demikian juga fast start bonus level 2. Sesuai pohon enrollment bisa dipas up. Kita lihat contohnya. Jadi, berhubung enroller level 1 tidak memiliki persyaratan untuk mendapatkan fast start promo bulan pertama, ya, maka semua bonus fast start promo bulan pertama itu akan goes to the enroller, akan didapat oleh si enroller level 1. Namun untuk bulan kedua dan bulan ketiga, untuk bulan kedua dan bulan ketiga, itu kan enrollernya harus memenuhi kualifikasi memiliki minimal 50 PV pribadi. Jadi 50 PV pribadi ini cuma syarat untuk mendapatkan fast start bonus. Tapi kalau kita ingin dapat komisi level, kita ingin maintain rank, kita ingin up rank minimal 100 PV pribadi ya. Ini sering banget ditanyain. Nah, jadi kalau di sini skenario A kita lihat ada new brand partner ya. Kita tahu tools buat enrollment saat ini adalah PEP Premium Experience Package ataupun BTS Package.
ya, Beautify the Skin Package. Jadi saya ambil contoh, ini new brand partnernya beli PEP sebesar 100 PV. Terus di bulan kedua dia belanja lagi, ya. Di bulan kedua dia belanja lagi sebesar 100 PV ini, new brand partnernya. Nah, enroller level 1 ya, dia bulan kedua itu berhak mendapatkan fast start sebesar 25%. 25% dari 100 PV, dia mendapatkan 25 PV. Enroller level 2-nya mendapatkan sebesar 10% dari 100 PV, yaitu 10 PV untuk fast start-nya. Dan kalau kita lihat ini Anda sebagai enroller level 1 dan enroller level keduanya masing-masing punya 100 PV. Bisa jadi karena mereka mau maintain senior staff, mau maintain eksekutif, mau maintain silver. Oke. Oke. Nah, intinya sih berapapun belanja si new brand partner di bulan kedua, itu pokoknya dikali 25% untuk enroller level 1, dikali 10% untuk enroller level 2. Ya, jadi 100 PV ini ilustrasi angka psikologis yang diharapkan. Kemudian kita lihat skenario B. Di bulan kedua, let's say new brand partnernya belanja lagi 100 PV. Tapi si Anda, enroller level 1-nya tidak belanja di bulan itu. Ya, tapi dia masih aktif. Namun, walaupun masih aktif, tidak memenuhi kualifikasi untuk fast start bonus. Maka, fast start promo yang harusnya didapatkan oleh si Anda, tapi berhubung dia tidak memenuhi kualifikasi, ini akan di-pass up. Ya, kepada siapa? Kepada enroller level 2. Kenapa? Karena dia memenuhi kualifikasi untuk dapat fast start. Dia punya 100 PV pribadi. Oke, yang harusnya diterima si Anda diterima oleh enroller level 2 sebesar 25%. Lalu yang 10% untuk enroller level 2-nya gimana? Di-pass up lagi ke enroller level 3 sesuai dengan pohon enrollment. Ya, dia akan dapat fast start bonus level 2-nya ini sebesar 10% dari PV belanja new brand partner oleh enroller level 3. Oke, kira-kira seperti ini contohnya. Jadi selagi bulan pertama itu tidak ada syarat, semuanya akan goes to the first enroller, lalu kondisi bulan kedua dan bulan ketiga sangat memungkinkan terjadinya pass up atau kompresi bonus fast start ini kepada enroller yang lebih tinggi jika enroller yang seharusnya menerima tidak memenuhi kualifikasi fast start. Oke. Nah, tadi itu status enrollernya aktif. Ya, dia masih aktif, tapi nggak belanja. Namun, gimana kondisinya jika enrollernya berstatus tidak aktif? Berbedanya di mana? Jadi ini ada new brand partner. Dia di bulan kedua belanja 100 PV. Enroller level 1-nya memenuhi kualifikasi untuk dapat fast start bonus bulan kedua sebesar 25%. Tapi enroller level keduanya tiba-tiba di bulan itu inaktif. Ya, dia nggak nyadar, lupa belanja 50 PV untuk memperpanjang status aktif akun yang livingnya. Nah, ini, jika ini yang terjadi, ya walaupun ini akan sangat jarang terjadi, tapi di dunia nyata ini terjadi, tidak bisa di-pass up ke enroller level 3. Oke, kita lihat lagi skenario B. Skenario B, new brand partnernya di bulan kedua belanja 100 PV. Si Andanya ini enroller level 1 enggak memperpanjang masa aktif akunnya sehingga dia jadi inaktif, ya. Maka ya udah, enroller level 2 tidak dapat fast start bonus dari level 1 dan enroller level 3-nya juga tidak dapat pass up fast start bonus. Oke, jadi beda ya. Kalau yang tadi dia aktif, cuma nggak belanja. Kalau ini dia inaktif akunnya, sehingga nggak bisa di pass up. Oke teman-teman, semoga menjawab. Nah, jadi ini adalah konsep baru yang tujuannya membawa sebanyak mungkin orang baru ke komunitas kita, ke organisasi yang living kita.
Yang penting adalah jangan lupa ketika sudah banyak yang masuk, ketika sudah banyak yang bergabung, ini mau diapain? Ya, mau diedukasi, edukasi seperti apa? Mau diberikan skill, skill seperti apa? Mau dijadikan konsumen setia dengan cara bagaimana? Ini yang harus dipikirkan oleh para leader karena coachnya yang Livin udah sediain. Ya, kemudian ada 2 negara yang masih pakai fast start promo yang lama, berhubung regulasi negara setempat tidak memungkinkan untuk sekejap berubah, jadi ada masa transisinya, yaitu Malaysia dan Jepang. Jadi kalau teman-teman mengenrol seseorang di Malaysia dan Jepang, maka skema fast start-nya masih pakai yang lama. Tapi di Indonesia berlakunya yang fast start promo ini, yang sebelah kiri screen. Oke, kemudian juga sekali lagi terlepas dimanapun enrollernya bermukim, fast start yang berlaku adalah di mana brand partner yang kita enroll berasal. Dan kemudian tentang reduksi, ya. Kalau dulu ketika fast start bonus dibayarkan, maka perhitungan untuk komisi Unilevel dan komisi generasi di titik brand partner baru itu baru bergabung akan dikurangi 70%. Ya, akan dikurangi 70%. Nah, di kondisi sekarang saat fast start bonus dibayarkan untuk level 1 maupun level 2, PV yang digunakan untuk mengkalkulasi bonus, ya kan, komisi generasi, itu akan komisi Unilevel akan dikurangi. Oke, komisi Unilevel dan komisi generasi akan dikurangi. Jadi contohnya begini. Ini ada brand partner baru, enrollernya akan dapat fast start bonus 50%. Maka di titik ini komisi Unilevel maupun komisi generasinya jadi 0 perhitungannya. Namun di bulan kedua dan bulan ketiga, saat fast start bonus 25% ataupun 10% dibayarkan, itu kayak kondisi yang dulu. Pengurangan PV-nya 70% untuk kalkulasi Unilevel dan generasi. Jadi di mana yang ada 100 PV dan saat itu enrollernya nerima fast start bonus bulan kedua dan bulan ketiga, dihitung sebagai 30 PV. OGV-nya gimana? OGV-nya tetap dihitung utuh. Ya, dan pengurangan berlaku terhadap perhitungan komisi Unilevel, komisi generasi di titik PV itu berada. Ini berlaku di seluruh dunia. Nah, jadi saya mau kasih lihat perubahan komisi Unilevelnya. Fast start bonus, ya, fast start bonus untuk enroller level 1 di bulan pertama, di mana new brand partnernya beli BTS, ya, maka 50% dari 180 PV ini dia beli 6, ya kan? Jadi ini ada seorang silver, dia mengenroll William, kemudian William mengenroll 6 asosiat baru, belinya BTS. Di sini William adalah enroller level 1. Ya, ini bonus fast start bulan pertama yang akan dilakukan oleh William, kali 6 asosiat. Di bulan kedua, ke-6 asosiat tadi belanja lagi 100 PV, di bulan ketiga ke-6 asosiat tadi belanja lagi 100 PV, maka si S yang merupakan enroller level 2 dari mereka semua ini itu mendapatkan fast start bonus bulan kedua dan bulan ketiga sebesar 10% dari total PV yang terjadi. Oke, itu tentang fast start. Nah, kita lihat komisi Unilevelnya William. Ya, William ini punya 2 level, merupakan brand partner baru yang di-enrollnya. Di bulan pertama, William nggak punya komisi Unilevel dari level 1 dan level 2 karena sumber dayanya difokuskan untuk membayarkan fast start bonus yang terima full oleh William sebesar 50%. Kemudian di bulan kedua dan bulan ketiga, ya, itu kan level 1 8% untuk komisi Unilevel, level 2 itu 5%. Nah, di titik-titik yang ada 100 PV ini, ya, itu direduksi sebesar 70%, sehingga yang dihitung untuk komisi Unilevelnya itu adalah 30 PV. 30 PV. Di sini juga bulan ketiga 30 PV, 30 PV. Ini bedanya dengan fast start yang lama. Gimana? Mulai butuh pegangan yang kencang. Enggak ya? Ini matematika yang mudah sekali. So,
Itu tadi sengaja saya flashback lagi karena nanti kita akan bahas hitung-hitungan komisi generasi yang mulai didapatkan mulai dari silver and up. Saya mau remind aja bahwa persyaratan jadi silver, gold, dan platinum harus punya PV pribadi masing-masing 100 PV, OGV untuk silver 10.000, gold 35.000, sedangkan platinum 100.000. Mulai dari silver itu ada persyaratan baru namanya PGV, jumlahnya 1.000 minimal, dan untuk silver syarat leg OGV-nya harus punya 2 leg masing-masing minimal 4.000, untuk gold harus punya 3 leg masing-masing minimal 6.000, dan untuk platinum punya 4 leg kualifikasi minimal masing-masing 8.000. Ya, ini semua pasti udah hafal luar kepala. Nah, mari kita lihat kualifikasi peringkat untuk silver. Jadi harus punya 100 PV pribadi, saya punya belanja pribadi, saya punya 2 kaki kualifikasi, masing-masing 4.000 volumenya, dan ada persyaratan baru yang disebut dengan 1.000 PGV. Nanti kita lihat, dan minimal total 10.000 OGV. Oke, jadi mulai dari silver, ini kita harus siapkan saat tim kita berperingkat eksekutif, remind bahwa ada persyaratan tambahan loh untuk achieve silver and up, yaitu punya minimal 1.000 PGV. Seperti apa? Jadi, yang disebut PGV itu apa? Ya kan? Ini adalah volume. Volume dari mana? Volume yang berada di luar kaki kualifikasi kita. Ya kan? Tadi untuk silver kan harus punya 2 leg masing-masing 4.000. Nah, volume yang berada di luar 2 kaki kualifikasi itu akan dihitung sebagai PGV. Seperti ini animasinya. Ya kan? Kemudian pastikan volume yang berada di luar kaki kualifikasi itu tidak berperingkat silver ke atas. Oke, ini 2 kaki. Udah pasti ini nggak bisa dihitung sebagai PGV. Kemudian di sini ada gold, maka ini juga nggak bisa dihitung sebagai PGV. Sisanya ini dihitung semuanya, dijumlahkan, minimal harus ada 1.000 untuk kemudian bisa dihitung sebagai PGV. Oke, itu PGV. Jadi sekarang kalau kita lihat lagi, ya, dengan struktur kira-kira seperti ini, ada seorang silver, ini ada leg 1 dan leg 2-nya, kaki kualifikasinya, kita harus hapus. Ya, karena kaki kualifikasi udah pasti nggak bisa dihitung sebagai PGV. Kemudian, kita akan lihat apakah mulai dari bagian atas nih, ada nggak yang berperingkat silver? Kalau ada, maka itu harus dipotong, ya kan? Udah nih, nggak ada lagi yang silver and up, inilah dia PGV-nya. Kita pastikan ini minimal 1.000. Ya, ketika di total. Berlaku sampai nanti Royal Crown Diamond. Kalau di VO kita lihatnya gimana? Ini ada si eksekutif. Ya, eksekutif ini kita lihat ya di dunia nyata, OGV-nya 205.000. Dia punya 2 kaki kualifikasi yang peringkatnya senior star. Satu senior star-nya ini OGV-nya 143.000. Satu lagi 61.000. Ini real saya capture dari VO seseorang. Oke, nah kalau kita lihat lagi, ya, kalau kita klik di sini, PGV-nya 8, tercantumnya segini ya, 8.795. Tapi kalau kita lihat lagi, untuk achieve eksekutif silver, ya kan, ini PGV-nya baru segini. Kita lihat apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa dia nggak jadi silver? Kenapa PGV-nya terlihat hanya 300-an? Oke, ini PV pribadi si eksekutif 164. Ya, PV pribadi si eksekutif 164. Kemudian ini kan 2 kaki kualifikasi ya, maka dia udah pasti nggak bisa dihitung sebagai PGV. Kita lihat sisanya. Di luar kaki kualifikasi, dia punya leg keempat 101, ketiga, dan leg keempat 56. Jadi PV pribadinya plus
leg ketiga 101,75 plus leg keempat 56,75 ini PGV yang dia punya. Jadi walaupun OGV-nya 205.000 lebih ya, dan dia punya 2 leg yang sebenarnya bisa untuk memenuhi kualifikasi sebagai silver, tapi berhubung PGV-nya cuma 322,5, dia nggak jadi silver deh. Iya, dia exact. Kenapa dia jadi exact padahal OGV-nya tuh bisa jadi silver gitu kan yang kita mau lihat. Oke. Jadi kalau dibalik deh hitungannya, dia OGV-nya 205.000, ya kan? Dia OGV-nya 205.000. Terus leg satunya itu 143.000 sekian. Ini kaki kualifikasi nggak bisa dihitung kan, jadi PGV. Kita harus keluarin. Kemudian kaki kualifikasi keduanya 61.000. Ini juga harus dikeluarin. Jadi total OGV dikurangin leg 1 dan leg 2, sisanya 322,5. Gitu ya. Jadi dia eksekutif. Tapi kenapa dia nggak bisa jadi silver? Ya, saya mau kasih lihat bahwa ini karena tidak paham. Ada syarat PGV loh untuk achieve silver. Pada leg 1, leg 2-nya udah lebih dari cukup untuk achieve silver. Teman-teman eh, bisa paham kenapa dia nggak jadi silver? Ya, jadi dengan OGV 205.000 dan dia hanya berperingkat eksekutif, bonusnya kira-kira 700 USD, ya kan? Padahal kalau dia paham komplain dan leadernya kasih paham dia komplain dengan brand partner yang sama, tapi dia berhasil achieve silver, bonusnya berapa kali nih ya? 5 kali, 6 kali, ya hampir 6 kali. 4.000 USD yang bisa didapatkan. Padahal dengan OGV yang sama, tapi dengan struktur yang berbeda, dengan pemahaman struktur yang berbeda. Nah, kemudian jika dia paham bahwa dikasih paham sejak awal, dikasih mengerti sejak awal, diberikan edukasi sejak awal bahwa dengan OGV 205.000 itu, platinum itu berapa sih OGV-nya syaratnya? Boleh saya dapat 1-2 respon? Untuk platinum tuh minimal OGV-nya berapa sih? Dengan kondisi si eksekutif tadi 205.000, saya lihat responnya, iya, platinum itu 100.000. Jika ada yang mengedukasi sejak awal bahwa eh platinum itu butuh 4 kaki loh, ya kan? Dengan potensi OGV 205.000, sebenarnya kalau dia teredukasi sejak awal, tentunya dia akan berupaya gimana caranya ini dia punya 4 kaki kan? Karena potensi OGV yang dia dapatkan di kedalaman itu juga sangat-sangat besar. Ya kan? Jika dia membangun 2 kaki pertama atau capai platinum, ya, dan berhasil capai platinum, kondisinya akan beda. Dia akan dapat 10 kali lipat dari apa yang dia dapatkan sebagai eksekutif. Dengan potensi income sebagai platinum yang didapatkan, dia bisa melakukan banyak hal, dia bisa lebih bermanfaat lebih banyak orang, dia bisa sedekah lebih banyak, ya kan? Dia bisa memberdayakan timnya lebih besar, dia bisa mendatangkan speaker-speaker high quality yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan timnya, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Gitu loh yang mau kita sampaikan. Ya kan? Dengan potensi OGV yang sama, tapi dengan pemahaman struktur yang berbeda, dengan edukasi yang berhasil, dunia menjadi lebih penuh warna buat dia. Ya nggak sih? Oke. Nah, karena kita udah paham persyaratannya, mari kita lihat apa aja manfaat menarik dari peringkat silver. Jadi, mulai dari silver, seorang leader bisa dapat 2 income tambahan. Yang pertama namanya komisi generasi. Ya kan? Dari mana datangnya komisi generasi ini? Dari volume, dari OGV generasi pribadi dan generasi-generasi berikutnya. Generasi ini apa sih? Setiap ada silver, setiap saya jadi silver dan di tim saya juga ada silver di bawah, maka saya menjadi generasi pribadi dan semua silver, silver and above di bawah saya itu menjadi generasi berikutnya untuk diperhitungkan komisi generasinya. Kemudian yang kedua ada yang namanya bonus leadership. Ini eh, disebutnya saham atau bagian, ya kan, atau jumlah tertentu yang dibayarkan berdasarkan berapa generasi yang terjadi di tim saya menurut peringkat kualifikasi bulanan. Oke, kalau nggak sabar, ini saya langsung jelasin aja.
Nah, generasi pribadi, generasi personal itu meliputi PV pribadi saya dan tim saya di tiap kaki sampai ketemu di bawah situ silver berikutnya. Kalau ternyata yang jadi silver baru saya doang, di tim saya belum, maka yang bisa saya dapatkan adalah bonus generasi personal, bonus generasi pribadi. Oke, jadi kita lihat. Seorang silver, ya kan, yang baru sendirian jadi silver, alias di timnya belum ada silver, dia mendapatkan 2,5% dari generasi personal. Termasuk PV saya pribadi ya, itu diperhitungkan untuk bonus 2,5% generasi pribadi ini. Komisi generasi pribadi. Kita lihat. Jadi komisi generasi ya, mulai dari silver dapatnya itu bisa didapatkan sampai kedalaman 3 generasi. Oke, semakin tinggi peringkat kita berhak bisa mendapatkan lebih dalam lagi komisi generasi. Silver itu 3 generasi, gold 4, platinum 5, diamond 6, crown diamond 7 generasi, royal crown diamond sampai 8 generasi. Itulah kenapa di Young Living seorang leader disebut mulai dari silver, karena dia tugasnya udah berbeda. Di awal saat jadi star, senior star, itu pasti fokus pada enrollment, fokus pada sharing, fokus pada bagaimana mendatangkan sebanyak-banyaknya orang ke dalam tim kita. Once kita hit peringkat silver, tugasnya bergeser sedikit, ya kan, alias bertambah untuk menciptakan generasi-generasi berikutnya, alias silver-silver baru berikutnya, mengembangkan leader, ya kan. Kenapa? Karena di sini nanti komisinya akan potensinya lebih besar dibandingkan dengan peringkat-peringkat yang sebelumnya di star, senior star, dan eksekutif. Oke, kita lihat lebih detail lagi. Ini contohnya, apa sih generasi itu? Sebut saja ini ada silver, ya kan? Kemudian dia disebut ini generasi pribadi. Ada gold di sini, kemudian eksekutif, ini generasi kedua, dan kemudian ini generasi ketiga. Kalau semuanya belum ada yang silver, maka dia hanya bisa memperhitungkan untuk mendapatkan generasi personal, generasi pribadi. Oke, terutama silver yang baru pertama kali achieve. Ya, ini generasi personal, generasi pribadi, generasi 2, dan generasi 3. Berhubung silver uh, berhak mendapatkan komisi generasi hingga generasi 3, saya batasi pembahasannya hanya sampai di situ. Ya, kemudian saya ada generasi keempat loh, Kak Indri, tapi saya masih peringkatnya silver. Apa yang harus saya lakukan? Yang pasti bonus generasi keempat hanya bisa didapatkan ketika kita achieve goal. Jadi yang harus dilakukan adalah membuat rencana dan strategi untuk achieve peringkat. Nah, kita lihat di sini. Ini ada seorang silver yang punya komposisi organisasi seperti yang tertera di sini. Jadi sebagai silver, maka si Andanya ini berhak untuk mendapatkan bonus 3 generasi termasuk generasi pribadi. Ya, dan mari kita lihat potensinya seperti apa. Jadi, yang biru ini semua adalah dihitung sebagai volume personal generation. Ya kan? Kemudian kita lihat ke bawahnya ada silver dan ada gold, ya. Maka ini dihitung sebagai generasi warna hijau, ya. Ini generasi kedua. Besaran komisi generasinya sebesar 3%. Kemudian di bawahnya lagi ada silver sebagai generasi ketiga. Jadi yang biru ini adalah personal generation, yang hijau ini adalah generasi kedua, sedangkan yang kuning ini adalah generasi ketiga. Nah, sekarang kita lihat. Kalau dua kaki gimana? Ya, kalau dua kaki gimana? Jadi ini ada seorang gold. Oke, dia berhak mendapatkan sampai generasi keempat. Ya, ini adalah generasi personal di dua kaki,
ini ada generasi kedua, ya kan? Selagi di bawahnya minimal silver, dia nggak akan kepotong. Kemudian ini adalah generasi ketiga, dan ini adalah generasi keempat, silver dan platinum ini. Oke, pokoknya ketemu minimal silver di bawahnya, dia akan jadi generasi berikutnya. Ketemu minimal silver di bawahnya, dia akan jadi generasi berikutnya. Oke, nah, di VO gimana? Oke, ini ada seorang silver, OGV-nya 23.000, PV pribadinya 258. Kemudian, di level 1, ya, jadi level satunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia punya 7 kaki. Itu ada OGV-nya kelihatan, ya, eksekutif ini OGV-nya sesuai, 4 ribuan. Kemudian yang lain-lainnya OGV-nya berkisar dari 1000 sampai 60-an. Oke, ini normal, sesuai dengan rank-nya yang tertera di samping namanya. Tapi kita lihat di sini ada eksekutif, ya, di leg satunya, PV pribadinya 141, tapi OGV-nya kok kayaknya sangat besar ya untuk seorang eksekutif, 17 ribuan. Oke, maka kita coba klik. Kenapa dia eksekutif, tapi OGV-nya 17 ribuan? Ketika diklik lagi, oh ternyata di level 2-nya itu ada silver. Ya kan? Di level 2-nya ada silver yang OGV-nya 11 ribuan. Oke, maka dia adalah generasi pribadi yang punya generasi 1. Kenapa? Udah ada silver berikutnya di kedalaman level 2. Oke. Nah, saya mau flashback lagi. Terkait dengan penghitungan komisi generasi, ya, saya mau langsung ke intinya di sini. Oke. Jadi saat fast start promo bulan 1 dibayarkan, sekali lagi, PV yang diperhitungkan untuk fast start promo bulan 1 itu ketika digunakan untuk menghitung komisi unit level dan generasi, dia dikurangin 100%, alias 0. Sedangkan saat fast start promo bulan kedua dan bulan ketika dibayarkan, PV yang digunakan untuk menghitung komisi unit level dan generasi dikurangi 70%. Ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke cara menghitung bonus generasi. Tadi kita tahu bahwa generasi pribadi itu 2,5% volume, mulai dari generasi 2, 3, 4 itu 3% volume. Tapi gimana cara ngitung komisi generasinya? Yang pertama, tentukan commissionable volume. Apa ini? Oke, tentukan dulu. Tadi ya, saya silver, apakah di bawah saya ada silver? Saya gold, di bawah saya apakah ada silver and up? Saya platinum, apakah di bawah saya ada silver and up? Kita tahu berapa nih generasi yang saya punya. Oke, sudah. Terus kita harus tahu berapa seluruh brand partner baru di bulan tersebut. Ya, brand partner baru bulan 1, bulan 2, dan bulan 3. Apakah mereka punya order? Apakah mereka belanja? Alias, apakah enroller mereka mendapatkan fast start promo bulan 1, bulan 2, dan bulan 3? Ya, M1, M2, dan M3. Kenapa? Karena brand partner downline yang ada di tim kita dengan 3 kriteria tersebut akan dikurangi volumenya dari OGV total untuk menghitung komisi generasi. Ya, kenapa? Karena untuk menghitung komisi generasi itu, jika kita udah tahu berapa brand partner baru yang enrollernya menerima fast start bulan 1, bulan 2, dan bulan 3, kita berhasil dapatkan commissionable volume. Ketika kita tahu commissionable volume-nya berapa di setiap generasi, kita kali sesuai persentasenya. Apakah dia 2,5% kalau dia pribadi, atau 3%. Generasi 2, 3, dan seterusnya. Maka kita dapatkan bonus generasi. Nih, cara ngitungnya ya. Simak sama-sama, pegangan. Jadi sebut saja Meredith, dia peringkatnya silver di November 2020. Ya. Ini kita ganti deh 2023 ya. Dan dia belum punya brand partner baru yang silver di timnya. Nah, kita lihat ya,
dengan kondisi seperti ini, berapa bonus generasi pribadi yang akan diterima Meredith? Ini 2023 ya guys. Jadi total OGV-nya 21.000 Meredith, jadi silver. Lalu setelah dicek, volume brand partner yang enrollernya mendapatkan fast start bonus itu 10.000. Oke, jadi kita mau cari commissionable volume nih. 21.000 dikurang 10.000. Kita mau hitung bonus generasi, maka sisanya 11.000. Kita harus cari tahu lagi, si 11.000 ini terdiri dari enroller yang fast start bonusnya terima bulan 1 dan bulan 2 dan bulan 3. Cara ngitungnya jadi beda, ya kan? Jadi 11.000 ini udah pasti dikurangin 5.000, ya kan? Kemudian fast start bonus bulan kedua dan bulan ketiganya itu 30% dari 5.000 ya untuk dihitung sebagai bonus generasi, maka sisa 1.500. Maka commissionable volume-nya menjadi, tadi kan kita udah keluarin nih yang 10.000 ya kan, dari total volume yang enrollernya mendapatkan fast start bonus, sisa 11.000. Nah, ternyata ada yang bulan kedua dan bulan ketiga sebesar 5.000. Ini jatuhnya 30% untuk diperhitungkan sebagai generasi pribadinya. 30% dari 5.000 itu 1.500. Kita tambahkan kembali ke dalam commissionable volume-nya. Jadi total commissionable volume yang bisa dihitung untuk perhitungan bonus generasinya sebesar 12.500. Oke, nah untuk generasi pribadi itu kan 2,5% ya, berhubung si Meredith belum punya silver di bawah, 2,5% kali 12.500 itu 312,5. Kemudian satu PV-nya value-nya 11.810. Jadi komisi generasi yang bisa didapatkan oleh Meredith dengan kondisi seperti ini itu adalah 3,6 jutaan. Oke. Tapi ini agak complicated ya Kakak Ente ngitungnya. Iya. Percayakan aja sama sistem untuk menghitung. Saya mau cuma kasih tahu datangnya dari mana sih seperti ini. Oke, kita lihat bagaimana kalau dia udah punya dua generasi. Ini juga anggap tahun 2023 ya guys. Jadi ini ada Meredith, dia masih achieve silver, OGV-nya 34.000, dia berupaya untuk achieve gold, tapi masih silver bulan ini. Nah, jadi dari Meredith itu sebagai generasi pribadi, dia punya OGV 22.000. Total OGV-nya Meredith itu 34.000, tapi berhubung di generasi keduanya ada Catherine yang OGV-nya 12.000, jadi terbelah ya kan volumenya. Untuk volume generasi pribadi sebesar 22.000, untuk generasi kedua volumenya 12.000. Nah, dari sisi Meredith sebagai generasi pribadi yang 22.000 itu ada 10.000 berasal dari volume yang enrollernya menerima fast start bonus. Apa yang akan terjadi? Oke, 22.000. Yang 10.000-nya kita keluarin dulu. Ya, sisa 12.000. Kemudian kita cek. Yang 12.000 ini, yang 10.000 ini, bulan pertama fast start bonus itu sebesar 5.000 OGV, sedangkan yang menerima fast start bonus bulan kedua, bulan ketiga juga sebesar 5.000 OGV. Ya kan? Ini dikurangin 100%, ini dikurangin 70%. Jadi dari commissionable volume yang udah dikeluarkan fast start bonus, volume fast start bonusnya, kita dapat ketambahan dari bulan kedua dan ketiga itu sebesar 1.500, sehingga commissionable volume-nya 13.500. Ini yang dihitung sebagai generation bonus, ya 2,5% dari 13.500 itu 337,5 dikali 11.810, generasi pribadinya 3,9 juta rupiah. Kita lihat generasi kedua. Catherine itu OGV-nya 12.000. Ada 5.000 OGV yang berhasil enrollernya mendapatkan komisi fast start. Maka sisa 7.000 ya, commissionable volume-nya. Tapi dari 5.000 itu ada 3.000 yang datang dari fast start bonus bulan kedua, bulan ketiga, sehingga masih diperhitungkan sebesar 30%-nya. Jadi commissionable volume-nya 7.000 plus 900 alias 7.900 yang bisa dihitung generation bonus sebesar 3%.
3% dari 7.900, 237 kali 11.810 value untuk satu PV yaitu 2,7 jutaan, 2,8 juta kurang. Di total, bonus generasi yang didapatkan Meredith dari generasi pribadi dan generasi kedua sebesar 6,7 juta rupiah. So guys, dari jumlah ini, kalau boleh saya bilang, potensi income, peluang pendapatan terbesar untuk peringkat silver and up itu justru terdapat dari bonus generasi. Oke, jadi mau dapat bonus dari fast start, mengenroll secara pribadi, mau mendatangkan orang sebanyak-banyaknya, ajarkan ke tim kita gimana caranya mengenroll, gimana step-stepnya mengenroll, gimana mengedukasi PEP sebelum PEP itu mendarat di rumah brand partner baru kita. Ya, karena bonus yang sesungguhnya untuk peringkat leadership silver and up itu datangnya dari komisi generasi ini, menciptakan silver berikutnya, mengajarkan mereka cara mengenroll, mengajarkan mereka memilih mana nih kaki kuat saya, gimana caranya mendevelop kaki-kaki berikutnya, gimana memastikan PGV saya minimal cukup 1.000 gitu ya, untuk kemudian saya bisa maintain rank di silver and up gitu. Jadi, kalau kakak-kakak udah paham generasi, yang berikut ini jauh lebih mudah. Kita lihat ya. Jadi bonus leadership ini adalah bonus gabungan. Apa maksudnya? Saat saya silver atau downline saya ada yang silver, maka untuk leadership, dari kacamata bonus leadership, saya dihitung sebagai 1 share, ya kan? Gold itu 2 share, platinum 3 share, diamond, crown diamond, dan royal crown diamond masing-masing 4, 5, dan 6 share. Nah, kenapa kita menyebutnya share? Kenapa 1, 2, 3, 4, 5, 6? Jadi begini, di setiap bulan, di yang living seluruh dunia, itu ada volume yang mengandung PV. Ya kan? Volume yang mengandung PV itu di total di seluruh dunia. Lalu 6,25% dari total penjualan global setiap bulan itu disisihkan. Ya kan? Disisihkan. Terus semua silver sampai Royal Crown Diamond seluruh dunia itu di total. Berapa sih total? Leader, mulai dari silver sampai Royal Crown Diamond yang ada di yang living seluruh dunia. Nah, itu dikalkulasi total share-nya. Ya kan? Katakan ada 100 orang. Total share-nya ada 10.000. Ya kan? Dari semua silver dan Royal Crown Diamond yang ada di seluruh dunia itu. Kemudian, tadi total 6,25% dari penjualan global itu, ya kan, itu dibagi dengan total share yang ada di seluruh dunia. Maka kita dapat nilai 1 share. Berdasarkan wawancara, jumlah 1 share itu fluktuatif, tapi berkisar dari 1,4 sampai 1,8 juta. Tergantung total penjualan ada berapa, total leader ada berapa. Ya, ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke nanti masing-masing leader sesuai dengan peringkatnya dan berapa total leader yang ada timnya akan menghasilkan bonus leadership ini. Jadi begini, dan kedalaman yang kita dapat tergantung saat ini saya peringkat apa, di bulan ini saya peringkat apa, di bulan depan saya peringkat apa, di bulan lalu saya peringkatnya apa. Akan mempengaruhi kedalaman bonus leadership yang saya dapatkan. Ini contohnya. Ya, jadi ini sekali lagi bonus gabungan. Kalau bahasa Inggrisnya itu pool, ya pool bonus. Jadi kayak kolam gitu, kayak kolam. Berapa orang dapat berapa gayung tergantung berapa share yang dia dapatkan, gitu loh. Nah, nilai setiap share ini sekali lagi 6,20% dari komisi global yang living, dan setiap brand partner yang berperingkat silver ke atas akan menerima share untuk peringkat pribadi mereka, serta ada berapa silver and up yang ada di bawahnya dia yang akan menentukan berapa share yang akan mereka dapatkan. Contohnya, ini disederhanakan untuk memudahkan pemahaman. Ini ada seorang gold. Gold sendiri kan itu 2 share. Ya, gold itu kan 2 share. Kita lihat ke bawahnya, dia punya star, silver, platinum,
gold ya, apa yang terjadi ketika seorang gold yang share-nya dihitung 2, dia punya silver itu 1 share normal. Ada platinum lagi di bawahnya. Platinumnya walaupun harusnya 3 share, tapi dihitung sebagai 2 share. Kenapa? Karena yang bersangkutan sendiri itu dia peringkatnya masih gold. Ya, nggak bisa lebih tinggi dari share-nya dia. Ini juga ada platinum, dan ini juga dihitung sebagai 2 share. Ada gold, sama setara 2 share. Ada platinum lagi, dihitungnya sebagai 2 share. Dan ini ada silver, dihitungnya sebagai 1 share. Oke, ini generasi pribadi, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat. Seorang gold bisa dapat bonus komisi generasi dan leadership itu sampai kedalaman keempat. Jadi dengan kondisi seperti ini, 2 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1, total setnya ada 12. Tadi kalau 1 share-nya adalah 1,5 juta rupiah, maka dikali 12 sesuai dengan komposisi leadership yang dia punya. Kalau di kedalaman 5 ada silver lagi, ada yang bisa bantu jawab nggak? Dia bisa dapat atau enggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia masih gold. Kenapa dia nggak bisa dapat? Karena gold itu bisa dapat sampai ke kedalaman ke-4 saja. Lah, tapi saya punya jadi 5 nih. Harusnya ada 5. Iya, harus jadi platinum. Gitu ya, Kak? Tadi ada di tabel belakang. Mulai dari silver 3 share sampai nanti keundangan bisa sampai 8 generasi. Ya, nanti kondisi generasinya itu akan berelasi, mempengaruhi kedalaman share yang dia dapatkan. So guys, wise man said, bukan saya wise man-nya, wise man said di luar sana bilang, daripada kita fokus ya untuk silver and up dengan konsentrasi bonus yang mungkin diperuntukkan untuk mereka yang bangun bisnis di awal, tugasnya kakak-kakak silver and up itu justru fokus ke komisi dan bonus yang ini. Ya, wise man say. Begitu. Oke, jadi kalau kita benar-benar paham bahwa seorang silver and up itu harus punya 100 PV, minimal 1000 PGV dan 10.000 OGV, bahwa seorang silver itu kaki kualifikasinya tidak bisa dihitung sebagai PGV, ya, dan juga jika di timnya dia ada yang silver and up itu juga nggak bisa dihitung sebagai PGV, sisanya itu yang disebut dengan PGV. Generasi itu adalah generasi pribadi ketika saya sendiri yang jadi silver, di bawah saya belum, tapi jika di bawah saya ada silver, maka itu menjadi generasi-generasi selanjutnya, generasi kedua, bahkan generasi ketiga. Nah, walaupun saya punya generasi keempat di sini, tapi berhubung saya masih silver, saya hanya berhak untuk mendapatkan sampai generasi keempat. Gimana caranya saya bisa dapat generasi keempat? Saya apa yang jadi? Lalu bonus kepemimpinan, leadership bonus ya, kakak-kakak bisa lihat di komisi yang ada di VO setiap bulan. Saya silver, saya dihitung sebagai 1 share. Di bawah saya ada silver, maka semuanya dihitung sebagai 1 share. Di bawah saya ada gold, berhubung saya masih silver, maka dihitung sebagai 1 share. Di bawah saya ada platinum, berhubung saya masih silver, maka dihitung sebagai 1 share. Oke? Jadi hari ini kita udah belajar tentang apa itu PGV. Kita belajar filosofi bahwa tugas silver and up itu adalah melahirkan leader-leader selanjutnya jika kita memang menginginkan increment, peningkatan dalam pendapatan, ya kan, potensi pendapatan jauh lebih besar saat kita menciptakan leader. Ya, bahwa kita penting banget mengedukasi tentang kaki kualifikasi sebagai pembentuk struktur jaringan setiap orang yang ada di tim kita yang berniat untuk membangun bisnis, dan untuk memastikan kita mendapatkan bonus generasi yang lebih mendalam, tugas kita adalah up rank. Gitu. Oke. Jadi kalau boleh nih ya, saya ngajak call to action untuk kakak-kakak semua. Bikin ya 3 rencana pribadi terkait dengan komplain 201. Ya, ini memang mesti dibikin strateginya sejak awal. Rencana pribadi, terus 3 rencana untuk tim, lalu posting di feed IG kakak-kakak ya, di feed supaya nggak lupa. Story itu kan 24 jam menguap ya. Bikin di feed IG, tag enrollernya, tag leadernya. Kalau berkenan, tag saya.
gitu ya. Kalau nggak berkenan juga nggak apa-apa. Jadi apa yang harus saya rencanakan? Ketika saya sudah paham persyaratan, ketika saya sudah paham potensi income yang bisa saya dapatkan, apa rencana pribadi saya dan apa rencana untuk tim saya. Oke, gitu hari ini. Yang datang hari ini pastilah ya sudah terseleksi secara alami dan natural untuk bisa memahami lebih jauh lagi. Kakak Stasia Hamiros luar biasa ya. Kayaknya setiap Selasa dan Kamis selalu ada saya perhatiin. Dan juga Bu Mai, Kakak Debbie, Kakak Devi, Kakak Dia, saya mau sapa semua Kakak Elza, Kakak Heidi, Kakak Hero Oils, I know who you are. Terus Kakak Novianita, Kakak Lili yang ada di Banyuwangi, hai, Kakak Mariza, Kakak Mita, Kakak Ruri, ya, ini juga salah satu yang rajin ya, hadir di kelas. Kakak Yeni, Kakak YN, ini siapa? Salam kenal. Iya, Kakak Heroes itu Kakak Vera, aku tahu. Yang cantik itu kan. Dan Kakak Nilestria. Oke. Eh, begitu kira-kira apa yang bisa kita sampaikan hari ini. Lancar kaji karena diulang. Mm. Em, ketika kita paham celahnya, ketika kita paham potensinya, dan ketika paham bagaimana membuat strateginya, itu sih yang paling penting ketika kita udah paham komplain to OWASP. Gitu. Semoga nggak ada pertanyaan ya. Semoga jelas, semoga menjawab dan membantu teman-teman mengedukasikan kembali. Kita ada di titik di mana tugas kita semua adalah uh, ketika kita paham, gimana caranya selanjutnya membuat tim kita juga punya pemahaman yang sama. Minimal 90% lah. Oke, kakak ini masih orang baru, no worries. Bisa cari ya video kelas. Hari ini kan kelas 201. Kelas 101-nya kakak bisa cari di YouTube yang Living Indonesia. Ada banyak video di situ untuk belajar dari basic, ya kan? Walaupun yang hari ini mungkin membingungkan, kayaknya nggak ribet-ribet banget kalau kita paham yang 101 dulu. Atau jangan-jangan udah paham yang 101, tapi berencana untuk paham 201. Keren banget. Ini. Oke, yang MMK, Mbak kantor, udah habis ya waktu istirahatnya di jam makan siangnya. Thank you so much sudah berkenan hadir bersama kita semua. Semoga bermanfaat. Jadilah terang di saat dunia terasa gelap. Jadilah embun di kala dunia terasa panas. Karena manusia yang paling hebat adalah yang paling memberikan manfaat untuk siapapun itu. Salah-salah kata mohon dimaafkan. Yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke, selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Bye-bye. Assalamualaikum.